beberapa orang yang baru pertama kali hadir ya di dalam ruangan ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, nah mungkin saya diminta sharing. Jadi kalau diminta sharing, saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira program Ciputra Enterprise Club bagus gak Bu? Bagus gak Bu? Bagus banget gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya kepada saya juga apakah ini sangat bagus, dan menurut saya ini benar-benar sangat luar biasa sekali. Nah, ada 3 alasan yang harus kita pikirkan bersama kenapa ini penting buat kita. Setuju gak? Nah, alasan yang pertama Bapak Ibu sekalian, setidak-tidaknya kita di dalam hidup itu kita harus mempunyai namanya dream, punya impian. Benar gak Ibu sekalian? Nah, kalau mungkin waktu kita masih kecil, impian seseorang itu jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot. Tapi kalau seumuran kita, nggak mungkin kita jauh lagi jadi dokter, benar kan? Tapi minimal kalau kita ditanya apa yang menjadi impian kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, pasti berhubungan apa? Dengan kehidupan kita, benar kan? Kalau kita punya putra putri yang masih kecil, benar gak Bapak Ibu? Nah, kita punya impian gak bagaimana satu hari nanti putra putri kita yang masih kecil, dia rajin belajar, dia punya prestasi di sekolah, kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat dia, benar gak? Mungkin secara pribadi saya bukan seorang sarjana, tetapi saya bertekad dan saya berkomitmen anak-anak saya harus jadi sarjana. Setuju gak Bapak Ibu sekalian? Benar gak Bapak Ibu sekalian? Kita melihat begitu banyak orang-orang yang kehidupannya biasa-biasa saja. Saya pernah membaca satu kisah itu luar biasa. Seorang bapak tukang beca mempertaruhkan hidupnya untuk anaknya berjuang menjadi sarjana. Dan ternyata anaknya itu kumlot di UGM dengan nilai IPK-nya 4,0. Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya impian seseorang yang sebenarnya kalau bagi kita ini profesinya hanya tukang beca, benar kan? Nah, ayo Bapak sekalian, kita bangun impian kita. Mungkin satu hari kita ingin melihat anak-anak kita punya pendidikan tinggi. Nah, siapa di antara kita Bapak Ibu yang ingin ibadah haji atau ibadah umroh? Ada gak? Nah, mau gak Bu? Mau dong. Nah, pertanyaannya, keinginan ada, pertanyaannya keuangannya sudah ada belum? Benar nggak? Udah diambil ya 25. Wah, berarti apa? Untuk pendidikan anak butuh uang, untuk kalau kita ingin punya rumah butuh uang, kalau kita ingin ibadah juga butuh uang. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya sebenarnya sederhana. Ini adalah cara yang dari dulu kita sudah diajarkan oleh orang tua kita, yaitu menabung, Bapak sekalian. Jadi menabung ini, program ini menurut saya bukan saja program yang biasa, tapi ini sebenarnya program yang membuat masa depan kita bisa menjadi lebih baik. Apalagi di dalam program kita menabung, tapi kita juga punya bisnis. Nah, tadi yang seperti dijelaskan oleh Mas Faris, potensi income-nya menabung hanya sisihkan 10.000 sampai 20.000 per hari, tapi kita bisa punya income sampai ratusan juta rupiah per bulan. Ini pertama. Yang kedua, oke, saya ingin nanya tes nih, Anda ini kedepannya jadi orang sukses atau orang biasa saja nih, gitu kan? Nah, kalau di tangan kanan saya ada uang 10 juta, oh iya silakan. Oke, yuk silakan. Gak apa-apa ya, Ibu ikut ya. Oke, kita. Kalau di tangan saya ada uang 10 juta, di tangan kiri saya uang ada 2 juta. Ibu pilih yang mana? Hah? Di tangan kanan saya 10 juta nih, tangan kiri saya 2 juta. Ibu pilih yang mana? Semuanya. Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Itu benar loh. Iyalah, Itu yang benar. Kadang-kala kita di dalam hidup ketika seseorang menawarkan peluang, kita pilih-pilih, benar gak? Cocok gak ya buat saya bisa gak ya? Benar kan? Nanti jangan-jangan nanti saya dibohongin, saya nanti takut gagal, benar gak? Nah, yang namanya peluang teman-teman sekalian harus kita raih, kita ambil, kita tangkap, benar gak? Tidak peduli hari ini kita mungkin sudah punya usaha, sudah punya bisnis. Apakah Anda sebagai seorang karyawan atau Anda sudah mempunyai bisnis? Hidup zaman sekarang teman-teman sekalian nggak bisa lagi kita cuma andalkan satu keran penghasilan, benar nggak? Lebih indah mana? Lebih nikmat mana? Lebih apa ya? Lebih bahagia mana kalau kita di dalam hidup tapi kita bisa punya beberapa keran penghasilan? Ayo,
Orang yang cuma mengandalkan penghasilan gaji bulanan dengan orang yang punya penghasilan gaji bulanan tetapi punya tiga keran penghasilan, kira-kira Bapak Ibu sekalian lebih nikmat yang mana? Yang banyak. Nah, yang banyak, benar gak? Nah, hari ini ayo kita rusak, kita ubah pola mindset kita ke depan. Masa depan kita itu tidak boleh lagi ditentukan hanya dengan satu keran penghasilan, tapi kita harus punya beberapa keran penghasilan, benar ya? Ketika satu keran penghasilan tertutup, kita masih punya beberapa keran penghasilan yang lainnya. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira program Ciputra Entrepreneurs Club ini akan menjadi sebuah keran penghasilan nggak buat kita? Mudah-mudahan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, kayak Bu Cicit sudah punya bisnis kuliner, sekarang juga pebisnis Ciputra Entrepreneurs Club. Iya, ayo kita apa ya, kita bawa perubahan cara berpikir kita kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang yang kita kenal, benar ya? Kan tujuan kita mulia supaya orang-orang yang kita kenal mereka juga mempunyai keran penghasilan baru. Nah, yang ketiga menurut saya ini yang paling menarik adalah begini, ya. Kalau saya di dalam dunia pekerjaan, saya mulai dari pekerjaan yang paling bawah, misalkan tiba-tiba saya menduduki posisi yang paling tertinggi, ya. Misalkan saya sebagai seorang sebagai seorang pimpinan di satu perusahaan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, saya sudah berjuang mati-matian, saya sudah berjuang secara luar biasa. Ketika nanti saya tidak bekerja lagi di perusahaan itu, saya punya posisi, apakah bisa digantikan oleh posisi anak saya? Nggak bisa, benar nggak? Kalau Anda bekerja karir sebagai seorang marketing manager, tidak mungkin posisi jabatan marketing manajernya bisa kita wariskan kepada anak kita, benar ya? Pasti perusahaan tersebut juga akan mencari orang-orang yang baru. Dan ketika kita bekerja sehebat apapun kita, nanti yang akan menggantikan ownernya, menggantikan bosnya, belum tentu kita. Malah kadang-kadang anaknya bos yang menggantikan kita, benar ya? Nah, kenapa kita harus join di Ciputra Entrepreneurs Club dan Ciptavat? Kenapa? Karena ada poin yang ketiga bagi kalian. Kita punya income, bisa kita wariskan. Anda bisa bayangkan, Anda sudah bangun bisnis, hanya mencari 3 orang itu mencari tanpa Anda sadari. Misalkan, ternyata 3 orang yang Anda referensi, dia berkembang. Anda mencapai posisi misalkan platinum, income teman-teman sudah 30 juta, 40 juta. Andai kata satu hari, ya amit-amit gitu kan, kita meninggal pun, kita meninggal juga perasaan bahagia. Kenapa? Karena seluruh jaringan kita dengan income-nya itu bisa kita wariskan kepada keluarga kita. Wow. Kalau di dalam dunia pekerjaan nggak bisa, teman-teman sekalian. Tetapi di dalam Ciputra ini Anda kadang-kadang sudah punya titik, sudah punya ID, jaringan Anda berkembang. Kadang-kadang kita tidak menghargai jaringan kita, benar ya? Ayo mulai hari ini, bahwa ketika kita join di bisnis ini, kita bukan hanya sekedar cari income referensi, kita bukan hanya sekedar cari income ngajak-ngajak orang, bukan. Tetapi hari ini sebenarnya kita sedang bekerja untuk mewariskan passive income kita kepada keluarga kita. Anda bisa bayangkan, kalau satu hari nanti kita sudah bosan lah, anak kita sudah besar, Anda bisa pensiun, maka kita pensiunnya juga dengan enak, benar gak teman-teman sekalian? Saya pensiun, maka titik ID saya bisa kita wariskan kepada anak kita. Anak kita jalankan, dialah yang bisa mendapatkan income puluhan juta tersebut. Nah, pertanyaannya, di dalam dunia konvensional, apakah kondisi seperti ini bisa kita lakukan? Nggak bisa, benar kan? Nah, menurut saya itu 3 poin sebagai yang terakhir, teman-teman sekalian. Nggak bisa dipungkiri ya Ibu ya, tambah lama seiring usia kita punya fisik kita melemah, benar nggak Bu? Dulu kita kerja dari pagi sampai sore, kelihatannya nggak capek, nggak lelah, begitu bersangat. Tapi hari ini Bu, kadang-kadang kita kerja 3-4 jam aja, kadang-kadang lelah, kadang-kadang capek. Kita tidak bisa menghindari apa yang dinamakan fisik kita. Tetapi kita sadari nggak,
Ketika kita semakin tua, kondisi fisik kita melemah, pertanyaannya, kebutuhan kita berkurang atau bertambah? Bertambah. Dulu anak-anak kita masih kecil, gitu kan? Iya. Kebutuhannya belum begitu besar. Ketika dia jadi mencapai pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah, Anda bisa bayangkan berapa besar kebutuhan yang benar-benar harus kita persiapkan, teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya jangan tunggu nanti kita pensiun. Banyak orang salah, nanti aja deh kalau saya sudah pensiun baru saya pikirkan punya bisnis, punya income tambahan. Justru sebelum kita usia lanjut, sebelum kita tua, kita sudah mulai sebuah bisnis. Dan menurut saya hari ini bisnis yang paling terbaik, yang paling luar biasa, yang paling keren, tidak lain tidak bukan adalah Ciputra Enterprise Club. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman sekalian, sharing daripada saya. Nah, menurut saya ini adalah satu kendaraan untuk bisa merajut sukses, membangun masa depan kita bersama. Oke? Waktu dan tempatnya saya kembalikan lagi ya kepada Mas Warja. Sekali lagi kita coba.